Risma, itu namanya Mikaela. Anak ini sumbing komplit yang mana ada celah bibir 2, celah lain celah gusi. Ini lahir 17 Februari 2022, yang mana selama pemeriksaan USG nggak pernah tahu kalau anak ini sumbing. Jadi baru tahu kalau sumbing itu persis waktu lahir. Sebagai orang tua memang awal sempat shock ya, tapi kontan juga merasa bangga bahwa itu adalah pemberian Tuhan, bahwa tidak semua ibu diberi anak yang seperti ini. Di rumah sakit umum sama dokter anak biasanya pakai NGT ya. Saya sendiri belum pernah mencari tahu bagaimana cara menangani bayi ini dengan sumbing lahir. Saya mendapat informasi dari salah seorang teman kata ada satu komunitas membantu untuk operasi gratis. Pengelola itu katanya tidak boleh kalau anak masih pakai selang. Harusnya dia sudah bisa susu pakai dot. Saya juga merasa kecewa. Kemudian saya ke dokter anak, katanya harus belajar dulu untuk minum susu pakai dot. Jadi waktu itu saya juga mencari tahu lewat Google dot apa yang dapat digunakan oleh bayi dengan sumbing bibir dan melangit. Mikaela ini dioperasi sudah 3 kali bibir, usia 3 bulan pernah operasi bibir tapi gagal. Waktu itu persis usia 3 bulan, operasi tanggal 30 Mei 2022. 1 hari setelah operasi kita diizin pulang, tetapi ternyata sampai di rumah bekas jahitannya itu berair. Tidak tahu apakah salah saya pada saat membersihkan luka ataukah ada masalah lain, dan saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Lukanya berair terus benang-benangnya terlepas. Jam 2 dini hari Mikaela demam tinggi. 30 Mei 1 Juni dioperasi lagi. Ternyata di tanggal 2 itu jahitannya lepas lagi. Sambil merawat lukanya kering sembuh, kita ke dokter bedah rumah sakit IND. Dan dokter bedah yang ada di IND ini adalah alumni Fakultas Kedokteran tadi dan mahasiswanya Dr. Krista. Saya dapat informasi juga bahwa RSCM ini ada proyek khusus yang ditangani pasien luka bakar dan juga suami. Saya juga tetap cari di YouTube hasil operasi yang ditangani oleh dokter yang ada di RSCM ini, bagus-bagus, terutama Dr. Krista. Jadi setelah itu sudah kita putuskan ke rumah sakit setelah kita mencari rezeki kumpul buat biaya perjalanan. Selain itu juga saya menghubungi Bu Laras, saya menceritakan tentang keadaan Mikaela sejak lahir, operasi yang pertama, kedua sampai terlepas ya. Kalau di NDT kita sebutnya terlepas karena ikut gaya yang di Jakarta jebol ya. Jadi saya pakai jahitannya jebol. Jadi Bu Laras juga langsung konsultasi sama bisa dengan tim medis yang lainnya yang menjadi rekan kerja, yang diuji kalau nanti Mika bisa tindakan di RSCM, tetapi waktu itu sudah disampaikan Mika tidak bisa pasang 6 bagaimana untuk merapatkan kedua sisi bibir, alasannya kan sudah umurnya sudah 10 bulan. Kata Bu Laras menjelaskan tahapannya mengurus BPJS dari fase 1 sampai yang 3. Dan waktu itu dari dokter bedah juga kayak tidak yakin kalau langsung ke RSCM karena ini rumah sakit unggulan. Saya berikan bukti BA dari Bu Laras, kemudian mencoba masukkan itu semua ternyata benar, dia langsung konekkan dari rumah sakit daerah langsung ke RSCM. Jadi setelah semuanya sudah oke, sudah siap, tanggal 22 Desember kita ke Jakarta. Nah, pada saat itu juga tidak tahu kalau jadwal dokter di sini pikirnya kayak di ND yang masuk setiap hari, ternyata di sini ada harinya. Setelah kita tiba di Jakarta, yang dialih ke Bu Laras, Bu, kita sudah di Jakarta. Aduh, mau Mika, maaf ya. Dokter bisa seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis. Puji Tuhan, saat dikasih uang itu masih ada dokter anestesi yang melihat penenang Mika. Menurut saya saja bahwa mereka memberikan obat penenang itu, jadi akhirnya Mika tidak lagi aman. Menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bahwa ada dokter anestesi yang dari NTT yang pada saat itu ada lanjut studi di sini. Dan pada saat konsul sebelum Mika masuk ruang tindakan, ditanya Mika dari mana, dari NTT, dokter dari mengenai. Jadi secara emosional akhirnya ini ternyata saudara saya ada dokter di sini, merasa sepertinya dimudahkan segala perjalanan urusan Mika. Setelah kita keluar dari ruang operasi menuju ruang rawat inap, Mika nggak rewel. Saya ada terkejut waktu itu sesama yang nginap di satu ruangan itu panggil, Bu, bajunya darah, kan saya darah apa? Kan kita lagi tidur seperti itu. Terus saya kasih foto HP, Ibu bantu foto ya saya lihat. Kemudian dari foto itu saya tuliskan ke Bu Laras, Bu, apa ini Bu? Kita darah, ya itu darahnya sisa operasi tadi keluar, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi Mikanya aman, tidak aman, tidak rewel ya.
Setelah itu dia mau tidur di tempat tidur, dan persis jam 10 malam dia bangun dan bermain. Itu yang setelah kamu bapak, saya melihat beda dengan yang tindakan pertama dan kedua, kadang kayak beda. Itu masih ada bekas darah, tapi dia begitu nyaman, dia bermain seperti tidak ada apa-apanya. Jadi di dalam hati kecil saya bahwa inilah anak saya, dia sudah beda dengan kemarin. Jadi di situ itu yang saya sepertinya saya yakin sekali bahwa hasilnya pasti baik. Kemudian dia KMD 1 minggu selama masa perawatannya tidak ada kendala, semuanya berjalan. Pastinya juga sudah bisa dilihat karena hasilnya sangat memuaskan, sehingga saya memutuskan bahwa untuk tindakan seterusnya, lanjut kelamin maupun boneka ataupun yang lain, saya memilih